Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ridhan Rahima Aliyah dan rekan saya Gani Zahraul Munah akan mempresentasikan materi tentang syarat dan adab mufasir. Yang pertama, definisi mufasir. Mufasir adalah seseorang ahli yang memiliki kemampuan mendalam dalam menjelaskan makna Al-Quran dengan merujuk pada berbagai ilmu seperti bahasa Arab, asbabun nuzul, ilmu hadis, dan usul fikih. Mufasir secara bahasa adalah orang yang menjelaskan ayat Al-Quran. Ada dua definisi secara istilah yang menjelaskan tentang mufasir, yaitu yang pertama, gelar bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam perspektif dirinya sendiri karena ia sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dirumuskan oleh ulama. Poin kedua, ialah seseorang yang menafsirkan Al-Quran dengan mengutip pendapat-pendapat mufasir dan ulama. Poin kedua yaitu syarat-syarat mufasir akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu syarat sebagai mufasir, yaitu ada dua. Yang pertama adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang dalam menafsirkan Al-Quran dengan dirinya sendiri, walaupun orang tersebut menguasai dalil-dalil Al-Quran dan hadis fikih, nahwu, dan atsar. Seseorang hanya diperbolehkan mengambil penafsiran dari riwayat Nabi. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa seseorang mufasir itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran berdasarkan akal atau pikirannya sendiri. Jadi harus didasari dengan hadis ataupun fikih ataupun nahwu atau atsar yang melatar belakanginya. Yang kedua yaitu seorang mufasir harus menguasai beberapa ilmu. Yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab. Yang pastinya Al-Quran itu kan dari bahasa Arab ya teman-teman. Jadi seorang mufasir pastinya harus bisa menguasai bahasa Arab. Yang kedua yaitu menguasai ilmu nahwu dan sorof. Teman-teman yang di pondok ataupun yang sedang berada di yang dulunya di MAN ataupun sedang berkuliah di UIN pastinya tidak asing dengan ilmu nahwu sorof. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang membahas tentang susunan kata atau tarkib. Kemudian kalau ilmu sorof itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Yang ketiga ada mengetahui asal kata atau makna dasarnya. Jadi setiap bahasa Arab, setiap kata bahasa Arab itu kan ada yang dirubah-rubah. Nah, jadi seorang mufasir itu harus tahu bagaimana asal dari kata tersebut dan maknanya yang pertama kali itu apa, bagaimana dari asal kata itu dirubah menjadi yang tersusun dalam Al-Quran tersebut. Yang keempat yaitu menguasai ilmu ma'ani, bayan, dan badi. Nah, ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang membahas tentang susunan kalimat yang memberi faedah terhadap makna. Kemudian ilmu bayan adalah ilmu yang membahas perbedaan makna dari segi jelas dan samarnya. Kemudian ada ilmu badi adalah ilmu yang membahas tentang keindahan maknanya. Ketiga ilmu ini disebut dengan ilmu balaghah. Menurut Imam Sayuti, ilmu balaghah ini adalah keilmuan yang paling pokok bagi mufasir. Jadi seorang mufasir wajib menguasai ilmu balaghah ini. Kemudian yang kelima itu adalah menguasai ilmu qiraat atau membahas caranya membaca atau perbedaan qiraat atau qiraat yang lebih kuat atau unggul dan membahas tentang qiraat yang sahih dan syadz. Teman-teman pasti kan tahu ya tentang qiraat Quran itu ya seperti apa. Pasti banyak juga teman-teman yang tidak asing dengan cara membaca Al-Quran yang bernada itu pasti disebutnya qiraat. Kemudian yang keenam itu ada ilmu usuluddin yang membahas tentang ilmu pokok-pokok dalam agama yang sudah disepakati oleh ulama. Kemudian ada juga usul fikih dan ilmu fikih. Nah, perbedaan dalam ketiga ilmu ini, yang pertama itu ilmu usuluddin. Itu adalah ilmu yang berpondasi, yang mempondasi ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Kalau usul fikih itu yang memproses atau yang mencarikan hukum dari ilmu usuluddin ini. Kemudian kalau ilmu fikih itu yang membahas lebih dalam tentang tata caranya. Misal kita contohkan kemarin itu tentang sholat fardu. Nah, di usuluddin itu adalah yang meyakini bahwa sholat fardu itu adalah bentuk taat kita, bentuk bagaimana kita mematuhi perintah dari Allah. Kemudian
di usul fikih sholat fardu itu dicarikan hukumnya, maksudnya dicarikan dalil-dalil yang membahas tentang sholat fardu ini, apakah hukumnya wajib atau bagaimana. Terus kemudian di ilmu fikih itu dibahas tentang tata cara sholatnya, bagaimana syarat dan rukunnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah asbabun nuzul atau mengetahui kisah dan sejarah yang berkenaan dengan ayat tersebut. Jadi sebelum menafsirkan ayat Al-Quran, seorang mufasir haruslah tahu bagaimana sejarah turunnya ayat tersebut. Karena kan Al-Quran itu turun secara mutawatir ya teman-teman. Jadi pastinya ada cerita sebelum ayat itu diturunkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mengetahui nasik mansuk. Nasik adalah ayat yang ayat menasik atau mengganti atau merevisi ayat lain. Sedangkan mansuk adalah ayat yang dinasik atau diganti atau direvisi. Kemudian ada menguasai ilmu hadis, yaitu menafsirkan ayat-ayat yang mujmal dan mubham. Di mana menguasai ilmu hadis ini, kan hadis itu kan sumber kedua setelah Al-Quran nggih. Jadi harus lebih dipelajari lagi untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian ada lagi, yaitu memiliki bakat. Seorang mufasir pastinya memiliki kemampuan-kemampuan lain di bidang yang lain, yaitu disebutnya bakat. Kemudian ada berakidah yang benar. Seorang mufasir memiliki akidah yang benar atau keyakinan yang menuntut seseorang tentang keimanan. Jadi seseorang yang menafsirkan Al-Quran pastinya harus berakhlak yang baik, harus berkeyakinan pasti bahwa mengimani Allah adalah suatu jalan yang benar. Kemudian kita akan lanjut ke adab-adab seorang mufasir yang akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya yaitu adab-adab mufasir. Seorang mufasir tidak hanya harus memiliki syarat-syarat mufasir saja, ia harus memiliki adab-adab sebagai mufasir sebagaimana penjelasan berikut ini. Pertama, seorang mufasir harus bersih dari hawa nafsu. Kesucian hati dan terhindar dari hawa nafsu merupakan hal yang penting ketika menafsirkan Al-Quran karena hal ini dapat mengantarkan kredibilitas karya tafsirnya. Berbeda dengan seseorang yang dihantui dengan hawa nafsunya, maka ia dapat menafsirkan Al-Quran semena-mena sesuai keinginan hawa nafsunya. Hal ini sangat dilarang dalam Islam, mengingat hal ini dapat menjadi sebab terjadinya penyelewengan penafsiran yang dapat mengantarkan kepada penafsiran yang salah. Kedua, memiliki niat yang baik. Seorang mufasir harus memiliki niat yang baik ketika menafsirkan Al-Quran. Niat merupakan suatu iktiqad kehendak seseorang ketika mau melaksanakan sesuatu, oleh karenanya seseorang musafir dari titik awal ketika menafsirkan, ia harus memiliki niat yang baik. Jika tidak, maka sebaiknya ia menunda terlebih dahulu menafsirkan Al-Quran, karena hal ini dapat mempengaruhi tafsirnya sehingga dapat berakibat kepada hasil karya tafsirnya. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik dan mulia. Akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam dan masyarakat, karena akhlak dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Jika akhlaknya buruk, maka kepribadiannya akan buruk. Begitu juga sebaliknya. Akhlak juga bagaikan teras bagi manusia. Jika teras tersebut tampak kelihatan baik, maka dalamnya pun akan baik. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, akhlak dapat membantu seseorang musafir dalam memberi kepercayaan terhadap dirinya. Masyarakat akan memandangnya dari perilaku dan akhlak mufasir, maka akhlak tersebut yang akan tampak dalam pandangan masyarakat. Jika akhlaknya baik, maka masyarakat percaya kepada mufasir. Begitu juga jika akhlaknya buruk, maka masyarakat tidak akan mempercayainya. Keempat, taat dan takwa. Taat dan takwa kepada Allah merupakan suatu kewajiban tidak hanya bagi seorang mufasir, tetapi juga seluruh umat manusia. Tetapi perbedaannya, jika seorang mufasir, maka ia wajib memiliki ketaatan dan ketakwaan, karena mereka sebagai tokoh umat muslim dan sebagai penjelas dari firman-firman Allah. Maka ketaatan dan ketakwaan seorang mufasir merupakan hal pokok, karena mufasir selain sebagai orang
yang menjelaskan Al-Quran, ia juga sebagai role model dari masyarakat. Imam Al-Ghazali mengatakan, lisanul hal afdolu min lisanil makal, yang artinya perilaku seseorang lebih utama daripada perkataan. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa seseorang alim yang tidak dapat mengamalkan ilmunya, maka ia bagaikan api yang bisa menyinari sekelilingnya tetapi ia sendiri punah dan terbakar api itu. Dijelaskan juga di dalam hadis bahwa seseorang yang tidak dapat mengamalkan ilmunya, maka ia akan masuk neraka terlebih dahulu. Kelima, jujur. Seorang mufassir juga harus memiliki sifat yang jujur dalam menulis tafsir dan dalam mengambil rujukan. Ia tidak boleh menulis dan mengambil penafsiran, kecuali dia sudah memilikinya dari riwayat-riwayat yang sahih. Dengan cara ini, maka ia akan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Jujur merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang mufassir, karena ia sebagai penjelas dari firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jika ia pembohong, maka etikanya sudah cacat dan ia tidak layak menjadi seorang mufassir karena dapat menyebarkan kebohongan-kebohongan kepada umat Islam yang akhirnya dapat memisahkan umat Islam itu sendiri karena tertipu oleh kebohongannya. Selain adab-adab mufassir di atas, masih banyak lagi adab-adab mufassir yang lain. Di antaranya tawadhu atau rendah diri, berani, bersikap tenang, mulia, lemah lembut, dan berpenampilan berwibawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.